Pada kesempatan kali ini kami akan membahas episode 4 Jujutsu Kaisen Season 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode kali ini berjudul Kagyoku 4 atau Hidden Inventory 4, yang artinya inventaris tersembunyi 4. Scene dibuka yang melanjutkan kejadian sebelumnya, di mana Riko-chan baru saja tertembak oleh bapak-bapak satu ini. Bedanya di sini adalah dibuat slow motion jatuhnya. Muka shock Geto mewakili kita semua, dan Geto pun bertanya kenapa kau ada di sini, dan beliau menjawab bahwa kau tanya kenapa, karena aku sudah membunuh Gojo Satoru. Dengan jawaban seperti itu akhirnya Geto mengeluarkan roh kutukan naganya untuk melahap beliau. Tapi walaupun begitu, di tengah serangannya itu, ia masih sempat menembakkan peluru dari pistolnya, hingga Geto harus mengeluarkan roh kutukan Cumi untuk melindungi dirinya. Dan akhirnya pertarungan dilanjutkan dibawa ke kediaman Tengen, tepatnya di perumahan tersebut. Beliau pun berjalan santai dan Geto mengikutinya, sambil menjelaskan bahwa makam bintang dan penyimpanan adalah penghalang yang tersembunyi. Jadi takkan ada penjaganya, karena asalkan tahu lokasi pintunya maka bisa dimasuki dengan mudah. Dan ia memberitahu karena roh kutukan kepala terbang banyak berkeliaran di sekolah akan membuat penyihir Jujutsu sibuk dan tentu saja tak akan mewaspadai makam bintang ini. Dan akhirnya ia pun menjelaskan kemampuannya bahwa ia adalah manusia tanpa energi kutukan, hingga ia disebut sebagai manusia transparan. Lalu bagaimana caranya ia menembus penghalang sekolah Jujutsu jika ia menggunakan senjata kutukan yang mengandung energi kutukan? Yaps, jawabannya mudah. Ia menyimpan senjata kutukan tersebut ke dalam roh kutukan yang ia bawa. Tapi ada lagi masalahnya, kan roh kutukan juga bisa dideteksi. Bagaimana caranya agar tak terdeteksi? Yaps, bapak-bapak satu ini ternyata membuat roh kutukannya bisa menyimpan tubuh besarnya sendiri dan membuatnya sangat kecil. Dan ketika dalam bentuk kecil ini, ia menelannya. Ada pepatah mengatakan organ manusia transparan juga memiliki hal yang sama, yaitu transparan atau tak terdeteksi juga. Nah, itulah jawaban kenapa beliau bisa masuk ke sekolah Jujutsu tanpa disadari oleh Gojo maupun yang lainnya ya. Oke, lanjut. Beliau menjelaskan jika saja saat itu ia bisa menusuk Riko lebih dahulu. Tapi kenapa Gojo yang kena duluan? Karena ia takut bahwa Six Eye atau kemampuan mata Gojo bisa membaca pergerakannya. Jadi untuk cari aman, ia harus mengatasi Gojo dulu dan melanjutkan rencananya. Oke, garis besarnya paham ya. Terakhir, sesuai pertanyaan Geto, bagaimana ia tahu pintu ke lokasi makam bintang? Padahal mereka tak meninggalkan jejak energi kutukan sama sekali. Jawabannya gampang. Karena beliau ini memiliki batas surgawi alias memiliki kelebihan fisik sebagai ganti tak memiliki energi kutukan. Ia menggunakan teknik ala-ala detektif, yaitu membaca jejak kaki dan aromanya, karena beliau juga memiliki insting penciuman yang tajam. Oke, lanjut ke pertarungannya ya, di mana Geto menyerang lagi dengan naganya dan tembakan laser dari roh kutukannya, tapi masih bisa dihindari dan ditangkis oleh beliau. Begitu pula dengan roh kutukan mata satu dan cumi-cumi putihnya, yang kemudian senjatanya mampu merobek roh kutukan naga pelangi yang memiliki sisik paling keras. Namun ketika berhadapan lagi, waktu tiba-tiba berhenti. Itu karena roh kutukan Geto, yaitu roh pendendam hantu gunting atau dikenal sebagai Kuchisake Onna. Dalam dimensi ini, kedua belah pihak tak bisa saling menyerang jika belum menjawab. Dan terpaksa si beliau ini menjawab, dan ketika roh kutukan ini mendekat, ia pun langsung menebasnya agar keluar dari dimensinya. Dan setelah berhasil keluar, Geto berusaha menelan roh kutukan tingkat rendah milik bapak-bapak satu ini. Tapi di luar dugaan, taijutsu beliau lebih kuat dari Geto hingga ia pun tak sempat dan berhasil dihajar habis-habisan. Namun Geto tak dihabisi atau dibunuh karena ia adalah pengguna roh kutukan. Ya, beliau tidak mau kena masalah lebih panjang karena tidak tahu apa yang terjadi pada roh kutukan yang telah Geto makan jika ia mati di sini. Makanya ia dibiarkan hidup. Dan sebelum itu beliau mengoceh kalau mereka yang memiliki berkat bahkan kalah oleh monyet sepertiku. Tapi ketika ngomong berkat, itu penyebutannya sama seperti Megumi.
Ya, sebuah nama yang diberikan pada anaknya. Oke, lanjut. Setelahnya beliau berhasil membawa tubuh Amanai Riko yang disimpan dalam roh kutukannya. Buset nih, roh kutukan bisa menelan apa aja ya. Nah, di sini ada perwakilan yang bernama Shigeru Sonoda dan bersiap memberikan hadiah untuk beliau karena sudah berhasil dalam misinya. Dan di sini juga yaitu Shigeru menjelaskan sejarah kelompok agama bintang ini yang intinya pernah memuja Tengen Sama, tapi hubungan mereka dengan penyihir Jujutsu sangat buruk hingga terciptalah kelompok ini dan menjadikan diri mereka sebagai non-Jujutsu karena penyihir Jujutsu tak bisa ikut campur dalam segala urusan pengguna non-Jujutsu. Ya, intinya mereka nggak mau makhluk kotor ini, yaitu Riko Amanai bergabung ke Tuan Tengen yang mereka puja. Walaupun kejadian ini bisa berdampak ke umat manusia, tapi jawabannya adalah biarlah umat manusia jatuh bersama bintangnya. Ya, seperti Tuan Tengen, anggapan mereka adalah dewa mereka lah. Dewanya mati, maka kehidupan juga akan mati. Oke, lanjut. Di sini diceritakan sebelumnya kalau ternyata Kuroi diculik itu dibawa ke Okinawa. Yang pantasan saja Gojo dan yang lainnya ke Okinawa dan sekalian berlibur saat itu. Dan kenapa menculiknya jauh banget? Dijelaskan bahwa mereka gabut aja karena pendiri agama bintang kaya raya. Jadi yang biasanya menculik itu dipindahkan pakai mobil, ini malah pakai pesawat pribadi. GG kan? Dan pembicaraan pun berakhir di mana beliau yang udah banyak uang karena pekerjaan ini ingin mentraktir temannya, tapi ia menolak. Dan ya, lanjut di mana beliau jalan pulang sendirian di tengah panasnya matahari. Tapi di tengah jalan ia bertemu dengan mayat hidup. Ya, siapa lagi kalau bukan Gojo Satoru. Gojo pun menjelaskan bahwa kenapa ia masih hidup. Itu karena ia menggunakan teknik kutukan pembalik untuk menyembuhkan kembali dirinya. Intinya selama otaknya bekerja, ia masih tetap hidup dan kesalahan beliau hanya tidak menusuk otak Gojo saat itu. Dan ya, pertarungan ulang pun segera dimulai, di mana beliau sudah siap dengan senjata kutukan tombak surgawi terbaliknya lagi. Tapi Gojo yang terlihat menggila bisa langsung menghindarinya dan menggunakan teknik pembalik kutukan Aka atau Merah, yang sepertinya sudah ia kuasai akibat ia bisa menguasai teknik pembalik kutukan. Namun beliau, atau katakanlah Toji ya, admin capek samarin namanya, soalnya dari tadi namanya belum di-reveal. Oke, intinya Toji tidak terkena apa-apa atas efek Aka dari serangan Gojo, karena itu semua berkat roh kutukan yang melindungi dirinya. Dan dari sini ia mengambil senjata baru lagi yaitu rantai, untuk memperpanjang serangan tombak pembalik surgawinya. Namun berhasil dihindari dengan mudah oleh Gojo. Dalam keheningan itu, Gojo merasa bahwa ia marah bukan karena kematian Riko Amanai, bahkan ia meminta maaf. Ia pun juga tak membenci siapapun, namun saat ini ia hanya merasa paling bebas. Dan keluarlah kata-kata sakti dari Gojo dengan pose ikoniknya, bahwa hanya aku yang unggul di atas dan di bawah langit. Lanjut, di mana serangan rantai Toji mengangkat batu untuk menyerang Gojo yang melayang. Tapi semuanya sia-sia karena kekuatan Infinity atau Mugen dari Gojo yang membuatnya tak bisa tersentuh. Gojo pun dengan mata Six Eye-nya tahu bahwa orang ini berasal dari klan Zenin, dan pantas saja ia tahu teknik kutukannya yaitu Infinity atau tak terbatas. Tapi Gojo mengklaim bahwa yang satu ini hanya diketahui sedikit oleh keluarga Gojo. Yaps, inilah kelahiran teknik baru Gojo yaitu Murasaki atau ungu dengan menggabungkan dua teknik kutukannya yaitu biru dan merah. Dan sebelum terkena Murasaki, Toji sadar bahwa ia sudah kalah sejak awal karena melawan penyihir Jujutsu terkuat pada zaman ini, karena Gojo sudah membangkitkan kekuatannya, dan sejak detik itulah pikirannya membuat dirinya kalah. Dan sambil mengingat saat ia masih muda ketika memiliki anak yang tak lain dan bukan adalah Megumi, ia berkata bahwa aku sudah memilih untuk hidup dengan tak menghargai diri sendiri dan orang lain. Toji yang menjadi logo iPhone ini pun hanya bisa terdiam menerima kekalahan ini. Dan Gojo menanyakan apakah ada kata-kata terakhir. Awalnya Toji berkata tidak ada, tapi tiba-tiba terpintas di ingatannya tentang Megumi yang masih anak-anak.
Dan ia pun berkata bahwa 2-3 tahun lagi anakku akan dijual kepada keluarga Zenin. Lakukan saja sesukamu. Dan ya, Toji Fushiguro pun mati dengan keadaan berdiri, memberikan luka yang besar pada bagian tubuhnya. Rest in peace Toji. Lanjut, ketika matahari sudah mau terbenam, roh kutukan Toji merangkak sampai bertemu dengan Geto, yang tampaknya sekarat juga akibat Murasaki dari Gojo sebelumnya. Dan hingga akhirnya Geto menemukan kelompok agama bintang yang menyembunyikan Riko. Tapi di sana sudah ada Gojo yang membawa tubuh tersebut. Ya, dari ekspresi Geto, ia tak menyangka bahwa yang ia lihat adalah Gojo yang ia kenal. Dan rasa bersalah Geto pun dibantah oleh Gojo bahwa ini bukan salah musuh guru, tapi salah dirinya sendiri. Dan akhirnya Gojo menawarkan bahwa apakah manusia-manusia ini yang bertepuk tangan seakan seperti hari perayaan akan kita bunuh saja. Karena Gojo merasa ia bisa melakukannya jika saat ini. Tapi Geto dengan prinsipnya masih tetap teguh dan berkata, itu tak perlu karena ini sangat penting untuk penyihir Jujutsu. Dan bersambung. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada episode 4 Jujutsu Kaisen Season 2 ini ya. Kita tunggu lagi untuk next episode minggu depan. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.